Shalom, semangat pagi Bapak Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan. Pernahkah saudara menunggu atau mendampingi seseorang yang sedang menjalani proses persalinan atau operasi Bapak Saudara? Bila saudara pernah melakukannya, baik itu mendampingi istri, menantu, atau kerabat yang lain, saya yakin saudara akan berharap-harap cemas. Saudara akan mengalami kegelisahan, ketakutan karena saudara belum mendapatkan kepastian apakah proses persalinan atau operasi tersebut berjalan dengan sukses ataukah tidak. Selama menunggu, barangkali saudara akan mondar-mandir sambil barangkali juga berdoa di dalam hati supaya proses operasi atau persalinan tersebut bisa berjalan dengan sukses. Saudara berharap supaya sang anak bisa lahir dengan selamat dan juga sang ibu bisa dalam keadaan yang sehat juga, selamat juga. Dalam proses penantian itu, barangkali saudara tidak akan bisa berdiri dengan tegak, kepala saudara menunduk, badan saudara membungkuk. Karena apa? Karena saudara gelisah dengan berbagai perasaan yang lain yang berkecamuk di dalam hati saudara. Tetapi ketika dokter atau suster keluar dari ruang persalinan atau operasi, kemudian mengucapkan selamat atas kelahiran anak tersebut, jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan, juga memberikan kabar bahwa sang ibu dalam keadaan yang sehat, saya percaya kegelisahan saudara tadi yang membungkukkan badan saudara berubah menjadi kegembiraan yang membuat badan kita menjadi tegak, menjadi penuh dengan keceriaan. Pengalaman yang demikian tadi, saudara, sangat tepat dan sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab suci kita, yaitu di kitab Misle atau Amsal pasal 12 ayat yang ke-25, yang mengatakan bahwa kegelisahan di dalam hati membungkukkannya, tetapi perkataan yang baik menggembirakannya. Mari kita membaca lebih lanjut, belajar lebih lanjut dari kitab Yehosua atau Yosua pasal 10 ayat yang ke-1 dan juga 2. Yehosua 10 ayat 1 dan 2. Dan terjadilah ketika Adonisedek raja Yerusalem atau Yerusalem mendengar bahwa Yosua atau Yosua telah merebut Ai dan telah membinasakannya, seperti dia telah melakukannya terhadap Yeriko dan terhadap rajanya, demikianlah dia telah melakukan terhadap Ai dan terhadap rajanya, dan bahwa penduduk Gibeon telah membuat perdamaian dengan Israel dan sekarang berada di tengah-tengah mereka. Mereka sangat ketakutan karena Gibeon adalah kota yang sangat besar, seperti salah satu dari kota-kota kerajaan, dan karena itu lebih besar daripada Ai dan semua kaum pria yang perkasa. Adonisedek, raja Yerusalem dan juga orang-orang Yerusalem, Bapak Ibu, sangat ketakutan. Mereka khawatir, mereka gelisah, jangan-jangan akan diperangi dan dikalahkan atau dibinasakan juga oleh Yosua, seperti yang sudah terjadi atas kota Ai dan kota Yeriko. Sedangkan Bapak Ibu, Gibeon ini kota yang lebih besar, kota yang sangat besar menurut pemandangan mereka, sudah lebih besar dari kota Ai maupun Yeriko. Maka saya yakin Adonisedek tidak bisa berjalan atau berdiri dengan tegak. Saya percaya mereka tidak memiliki hati yang tenang, sehingga kalau saudara membaca kitab suci, saudara akan mendapati bahwa Adonisedek ini mengutus orang kepada Raja Hebron, kepada Raja Yarmut, kepada Raja Lachis dan juga Raja Eklon untuk menyerang Gibeon yang telah membuat perdamaian dengan Yehosua dan juga umat Israel. Apa yang terjadi atas Adonisedek yang gelisah dan khawatir tadi, Bapak Ibu Saudara, sangat berbeda dengan apa yang terjadi atas Yaakov atau Yakub. Mari kita baca di kitab suci kita, di kitab Beresit atau Kejadian pasal 45 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-28.
Kejadian 45 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-28. Dan mereka menceritakan kepada Yakub dengan mengatakan Yosef masih hidup dan bahwa dialah yang memerintah atas seluruh tanah Mitsraim atau Mesir. Tetapi hatinya tetap dingin karena dia tidak dapat mempercayai mereka. Namun mereka sungguh-sungguh membicarakan kepadanya segala perkataan Yosef yang telah dia ucapkan kepada mereka, dan dia melihat kereta-kereta yang telah Yosef kirim untuk membawa dia. Maka bangkitlah semangat Yakub, ayah mereka itu, dan Israel berkata, cukuplah, Yusuf anakku masih hidup, aku mau pergi dan aku mau melihat ia sebelum aku mati. Kita tahu Bapak Ibu Saudara bahwa Yakub sudah ditipu oleh anak-anaknya bahwa Yosef ini sudah mati karena diterkam oleh binatang buas. Maka ketika dikabarkan bahwa Yosef ini ternyata masih hidup, hati Yakub ini tetap dingin. Tetapi setelah diberitahu bahwa Yosef masih hidup, setelah dia diyakinkan dengan barang-barang yang dikirimkan oleh Yosef tadi, maka semangat Yakub menjadi bangkit. Ia mau pergi untuk bertemu dengan Yosef sebelum Yakub ini mengalami kematian. Yakub menjadi gembira sekali, semangatnya bangkit, tubuhnya pasti juga lebih tegak daripada sebelumnya. Maka Bapak Saudara, pagi ini mari kita belajar bersama. Ada beberapa hal yang mau saya sampaikan kepada kita. Yang pertama adalah jaga hati kita, jaga diri kita supaya kita ini tidak dipenuhi dengan kegelisahan. Supaya kita tidak dipenuhi dengan kekhawatiran, supaya badan kita tidak menjadi bungkuk, supaya kita tidak bungkuk karena letih lesu, karena tidak semangat, tidak bergairah menjalani hidup ini. Tetapi kita memiliki badan yang tegak, kita bersemangat di dalam menjalani kehidupan ini, kita dipenuhi dengan kegembiraan. Kita juga bisa belajar hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara, berkata-katalah yang baik dan positif. Berkata-katalah yang menggembirakan hati orang lain, yang membangun dan memotivasi mereka. Jangan konsumsi serta sebarkan berita dan juga perkataan-perkataan yang menebar ketakutan, menebar kegelisahan, serta hal-hal yang negatif, yang tidak benar, yang masih bersifat gosip, apalagi yang hoax, yang bisa membuat banyak orang makin gelisah, yang bisa membuat imunitas tubuh mereka ini menjadi drop, maka berpotensi menderita berbagai sakit penyakit. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, seperti yang tertulis di kitab 1 Kefa pasal 5 ayat 6 sampai dengan 7, rendahkanlah diri kita di bawah tangan Elohim yang kuat, supaya Dia meninggikan kita pada waktunya, sambil memasrahkan segala kekhawatiran kita kepadanya. Karena Dia sendiri yang memedulikan kita, yaitu saudara dan juga saya. Demikianlah renungan pagi ini, Bapak Ibu Saudara. Semangat pagi, salam bahagia dan gembira senantiasa, supaya badan kita tegak, kita optimis, kita gembira dalam menjalani aktivitas dan rutinitas kita, sehingga kehidupan kita boleh menyukakan hati Tuhan dan juga menggembirakan orang-orang lain di sekitar kita. Tuhan Yesus HaMasiah memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.